Saya mau menyapa dulu teman-teman yang join lewat YouTube. Selamat pagi teman-teman. Juga teman-teman yang sudah join lewat Zoom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali melaksanakan kebaktian remaja dan firman Tuhan akan dilayankan oleh Kak Leo. Ya, selamat hari Minggu, selamat siang. Hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan tema nyanyian syukur dan pengharapan dalam penderitaan. Sebelum kita mulai, mari kita melakukan nyanyian PKJ. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami akan memuji Tuhan, biarlah Engkau melayakkan kami untuk boleh dapat menikmati Tuhan dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biar Tuhan yang boleh berperkara. Dalam nama Yesus, sucikan kuduskan hati kami. Terpuji namamu, haleluya, amin.
Baik, kita akan membaca firman Tuhan, minta kesediaan Fairis dan Kay. Faris akan membaca Mazmur 66 ayat 1 sampai 20, kemudian dilanjut oleh Kay Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Silakan. Oke. Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu, tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan Dia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Terima kasih. Lanjut ke Kay. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Baik, terima kasih. Kita akan melihat ya teman-teman semua. Yang pertama bicara soal nyanyian syukur kepada Tuhan. Nah, di sini saya melihat ada beberapa hal yang kita perlu pelajari dari kitab Mazmur di pasal 66. Yang pertama, pemazmur ini merasa bahagia ya, senang karena dia melihat pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupannya secara pribadi. Ya. Nah, di sini tidak hanya secara pribadi juga, tentunya ada beberapa pengalaman-pengalaman
yang sudah dia alami ya selama perjalanan bangsa Israel. Yang pertama, kedahsyatan, kita bisa melihat di sini perjalanan ya bangsa Israel ketika dari Mesir menuju tanah Kanaan ya. Di sini bagaimana Tuhan itu menggunakan kekuatannya melalui Musa untuk membuka ya Laut Tiberau. Bayangkan teman-teman, saat ini bisa nggak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membuka lautan ya, sehingga di tengahnya itu kering. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kedahsyatan yang dialami oleh pemazmur, baik secara sejarah yang diceritakan maupun apa yang dialami secara pribadi, sehingga dia aduh, bangga ya, saya bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat. Tidak hanya itu, bagaimana Tuhan juga bekerja dalam kehidupan Daud ya, teman-teman. Di sini Daud dengan postur tubuh yang pendek, kemudian melawan Goliat, dan Tuhan juga menyatakan kuasanya sehingga menang. Tidak hanya itu, kedahsyatan Tuhan terbentuk dari kejadian Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Nah, di sini kita juga bisa melihat kedahsyatan yang begitu banyak ya, yang Tuhan juga bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kita dulu boleh flashback di pelajaran di SD ya, bagaimana Tuhan mengubah air menjadi darah gitu ya, kemudian anak sulung mati, itu semua rentetan dari kedahsyatan Tuhan, sehingga orang-orang di Mesir pada saat itu melihat, wow, siapakah Allah yang disembah oleh orang Israel. Nah, di ayat pertama, kedua, dan ke-8 dan ke-9, di situ orang yang mengalami kuasa Tuhan itu disuruh, ayo sujud menyembah kepada Allah yang sudah berbuat dahsyat dalam kehidupan. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya mengalami kuasa Tuhan, tidak hanya mengalami pemulihan secara pribadi, tetapi di situ juga dikatakan bahwa dia berkuasa untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-5, 6, dan ke-7 ya, yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian di ayat yang ke-11 dan yang ke-12, di situ tidak menyatakan kedahsyatan Tuhan ya, tetapi pemazmur di sini lebih mengalami bagaimana Tuhan memurnikan kehidupannya ketika menghadapi suatu persoalan. Jadi hidupnya itu nggak lurus ya. Jadi ada orang yang beranggapan ketika kita berada di dalam Tuhan, itu seolah kedahsyatan terus yang dialami di dalam bersekutu dengan Tuhan atau menjadi umat-umat Tuhan. Tetapi di sini kita bisa melihat juga di ayat yang ke-11 dan 12, Tuhan memurnikan setiap umat pilihannya. Bayangkan di situ dikasih beban ya, kemudian orang-orang itu dibiarkan untuk melintasi kepala mereka, dan mereka dibiarkan untuk menempuh api dan air. Nah, di sini kita bisa memandang bahwa penderitaan atau ujian memurnikan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, secara khusus di pasal yang ke-66 pembacaan kita hari ini, di situ mau mengajarkan bagaimana proses pengenalan Tuhan secara pribadi mereka bisa alami di dalam kondisi yang cukup sulit gitu ya. Jadi orang pada titik lemahnya mereka akan give up gitu ya. Dia akan menyerah ya gitu, minta tolong. Beda kondisinya ketika orang dalam kondisi yang kuat, kondisi yang mampu memprediksi segala sesuatu, sehingga tidak ada rasa untuk minta tolong kepada orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Tetapi namun sebaliknya, ketika kondisi mereka sudah tidak mampu, mereka akan mencari kekuatan yang lebih untuk menolong mereka di dalam menghadapi permasalahan kehidupan apa yang dialami. Nah, di sini pemazmur mengalami hal tersebut. Di bagian babak yang pertama, pemazmur mengalami sukacita,
bersorak-sorak, kemudian mereka justru mengajak setiap bangsa-bangsa, ayo sembah Tuhan yang saya sembah, karena saya sudah mengalami hal tersebut. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan bagaimana pemazmur mengalami penderitaan yang diizinkan oleh Allah dengan tujuan untuk memurnikan mereka kepada Tuhan. Nah, di babak yang ketiga, di sini kita bisa melihat sebagai rasa syukur. Jadi pada saat kondisi pemazmur ini dalam kondisi susah, dia membuat semacam nasar ya kepada Tuhan. Tuhan, nanti kalau saya misalnya sudah mengalami pemulihan, saya akan mempersembahkan korban yang terbaik. Kita bisa lihat di ayat yang ke-13 dan ke-14, di situ komitmen pemazmur untuk membayar nasar seperti yang diucapkan pada saat mengalami kondisi susah gitu ya. Nah, mungkin pemazmur mengalami hal yang sama ya sebagai manusia ya, di kondisi susah kemudian ingin bernasar. Dan apa yang disampaikan pemazmur itu dia wujudkan dalam tindakan memberi korban persembahan yang terbaik. Di situ ada saya bacakan ya, korban-korban bakaran dari binatang yang gemuk ya, persembahan kepada Tuhan, domba jantan ya, kemudian lembu-lembu, kambing-kambing jantan. Ada komitmen yang ditunjukkan di dalam memberikan persembahan terhadap rasa syukur dia atas penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Nah, kemudian di babak yang keempat, di pembacaan di pasal yang ke-66, di sini kita bisa melihat orang yang sudah mengalami Tuhan, dia ajak untuk setiap orang yang takut akan Tuhan. Dia katakan begini, ayo setiap orang yang takut akan Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan. Pasti doamu akan didengar. Tuhan tidak akan membiarkan setiap umatnya berdoa tidak didengar, tapi justru setiap orang yang takut akan Tuhan, dia berikan garansi, jaminan, Tuhan pasti dengar. Namun di ayat yang ke-18, kalau ada niat jahat dalam hati, pasti Tuhan tidak mau mendengar. Di sini ada 4 babak yang mau disampaikan di dalam Mazmur 66. Yang terakhir, penyampaian tentang doa orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan didengar oleh Tuhan. Namun berbeda dengan orang yang memiliki niat yang tidak benar, niat jahat, maka Tuhan tentunya tidak menjawab doanya. Ini babak yang pertama di pasal yang ke-66 mengenai nyanyian syukur karena pertolongan umat Israel. Jadi ada 4 yang saya sampaikan di sini, bagaimana mereka menghidupi rasa syukur, bagaimana di dalam doa garansi mereka, bagaimana komitmen mereka terhadap rasa syukur yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka, dan bagaimana Tuhan juga mengizinkan untuk mengalami pemurnian di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya masuk yang kedua di Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, di sini saya mendapat gambaran. Jadi pemazmur di pasal 126 ini dia seolah-olah mimpi. Aduh, kok bisa ya? Jadi seolah-olah sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal, tidak rasional, dan dia anggap seperti dalam suatu mimpi. Aduh, benar nggak gitu ya? Benar nggak Sion itu dipulihkan Tuhan? Nah, Sion di sini gambaran bagaimana kota kudus ya di Yerusalem untuk menandakan kehadiran Tuhan di sana. Dan di sini di ayat yang pertama itu Tuhan memulihkan ya sebelum pembuangan, masa pembuangan dan sesudah pembuangan. Nah, di sini bangsa Israel di dalam pengharapan di tengah-tengah penderitaan merasa benar gak ini terjadi. Jadi seolah-olah kayak dia mimpi begitu. Ya, merasa tidak yakin benar gak kejadian tersebut Tuhan lakukan pemulihan. Bahkan mereka sambil ketawa gitu ya.
Jadi sesuatu amazing terjadi, pasti ekspresi kita akan berbeda-beda ya, meresponi hal yang nggak masuk akal. Ada yang ketawa, ada yang merasa, waduh ini benar nggak? Nah ini yang dialami oleh pemazmur ya di ayat yang pertama dan yang kedua. Kemudian pemazmur juga berpengharapan dengan mengingat pertolongan Tuhan sebelumnya. Jadi di dalam masa mereka bersama-sama dengan Tuhan sebelum-sebelumnya itu banyak perkara yang mereka sudah alami. Jadi ibaratnya sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan. Nah di sini di ayat yang keempat, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Nah mereka dulu punya pengalaman, jadi tanah Negeb itu areanya kering. Nah pada saat mereka meminta tolong kepada Tuhan, itu Tuhan langsung memberikan air kering. Jadi mengibaratkan dulu Tuhan pernah menolong membuat Tuhan sudah pernah melakukan perbuatan yang dahsyat. Tentunya Tuhan juga bisa gitu ya memulihkan kondisi yang saat ini. Nah di sini di babak yang kedua, di bagian yang kedua kita bisa melihat keyakinan ya. Jadi ada suatu pengharapan baru bahwa Tuhan sanggup memulihkan kembali, ya terbukti dengan tanah Negeb ya yang kering menjadi ada airnya kembali. Nah kemudian di ayat yang ke-5 dan ke-6 itu suatu janji dari Tuhan ya tentang berkat yang Tuhan berikan. Jadi ada istilahnya bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang ya. Nah di ayat yang ke-5 dan ke-6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis, itu akan mengalami sukacita. Jadi hampir sama dengan di pasal 66 di ayat yang ke-10 dan 11 ya, pembacaan kita tadi, bagaimana mereka mengalami penderitaan, jadi mengalami pembentukan. Saya kemarin baca bukunya, sudah lama ya bukunya ini, John Lennox. Jadi di situ mengisahkan bagaimana di kondisi susah ya, kondisi yang serba sulit di COVID ini, kira-kira Tuhan ada nggak kira-kira kenapa kok jahat banget ya, kondisi banyak yang mati gitu ya. Jadi seolah-olah pada babak yang ini pasal 126 menceritakan penderitaan orang yang butuh pengharapan. Di mana ya kira-kira Tuhan? Kok kondisinya semakin parah, banyak orang yang meninggal atau keluarga yang lain gitu ya, merasa kehilangan. Kami tadi malam KTB ya, ada salah satu teman KTB dokter paru. Jadi mereka merasa kehilangan juga, temannya di Medan satu ya. Ada yang ini dia cerita gitu. Jadi ibaratnya kalau melihat korban akibat COVID ya di dalam penderitaan kita ya saat ini, nanti ke implementasi bagaimana juga Tuhan hadir di dalam. Saya lanjutkan. Ya, di sini sebelum kita masuk ke kesimpulan, ya sebelumnya saya tambahkan lagi mengenai di pasal ayat yang ke-5 dan ke-6 ya, bagaimana Tuhan hadir di dalamnya, nanti saya akan jelaskan di dalam kesimpulan. Tapi sebelumnya dari observasi dan interpretasi ini kita akan masuk dulu ke breakout room ya, untuk bersharing bagaimana rasa syukur kita mengalami penderitaan di dalam pengharapan kita, bagaimana komitmen kita untuk memberikan tindakan iman atas karya Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita bagaimana ya mengalami hal tersebut. Oke, nah sekarang ini ada beberapa pertanyaan ya yang nantinya kita akan diskusikan ya.
Ini hampir mirip dengan cerita yang sebelumnya Kak Esther membawakan, tapi saya akan menambahkan juga lebih ke arah pengalaman secara pribadi yang kita bisa ceritakan. Pertama adalah, pernahkah Anda mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup, serta menceritakan kepada orang lain karena terlalu bahagia gitu ya. Jadi kayak memberikan kesaksian terhadap apa yang sudah kita alami ya di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Bagaimana tadi pemazmur gitu ya, dia mengajak, ayo ya semua bangsa bisa menyembah. Dia menceritakan akan kedahsyatan Tuhan. Yang kedua, apakah yang sudah diberikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas kebaikannya dalam hidup kita. Jadi respon kita terhadap rasa syukur itu ya, kita alami sebagai remaja, apa dalam kehidupan kita yang sudah bisa kita perbuat ya. Terakhir, kalau misalnya masa remaja ya, tentunya pasti punya masalah ya kita semua ya, justru menjadi masalah kalau nggak punya masalah gitu ya. Nah, jadi di dalam masa-masa kita di COVID ini, atau masalah relasi kita dengan teman kita, relasi kita dengan orang tua kita, atau relasi kita atau impian kita yang belum tercapai, bagaimana kita menanti berpengharapan untuk menjalani pergumulan tersebut, tantangan tersebut, atau masalah tersebut. Apa yang biasa kita lakukan? Ini 3 pertanyaan. Silakan Kak Hendra untuk membagi kita di dalam beberapa kelompok ya, untuk kita sharing, diskusikan terkait 3 hal tadi, kedahsyatan Tuhan yang kita ceritakan, kemudian wujud rasa syukur kita, apa yang kita lakukan, terakhir bagaimana kita menjalani hidup dalam pengharapan pada saat di dalam penderitaan, persoalan, atau masalah. Silakan Kak Endra, bisa dibagi kelompoknya. Oke. Kami kembali. Selamat datang. Welcome back. Comeback. Terima kasih ya, comeback. Comeback. Terima kasih ya, comeback. Cukup kurang. Dono Kasino Indro. Suka nggak jadi pulang. Kurang waktunya. Kurang waktunya, Kak Step. Ya nih, Emang selalu kurang sih memang, nggak pernah lebih ya. Karena tadi ngomongnya ngebut nih, ngomongnya ngebut. Tuh, ngomongnya ngebut katanya. Iya, speednya Ya, kencang tadi pakai makanya high saya speed. pilih nomor 3 aja, biar dalam membicarakannya. Tadi kenapa aku urutan ya? Kalau bisa cap cip Nomor 3. cap cup ya, ABCD. Aku 1-2 tuh. Nggak apa-apa. Kan ada yang 1-2, ada yang cuma ambil 3, kan nantinya jadi Ada yang semuanya. Kami baru Ada sampai yang pada semuanya, tahap nggak apa-apa. kenalan ulang. Ngomong-ngomong, aku itu loh, cantik sendiri loh. Di antara cowok-cowok. Woi. Kayak Aku dikelilingi cowok-cowok ganteng. Berasa muda, woi. Yang penting Iya, kan Kak, dipanggil Kak. Ada faktor energinya tuh. Ya benar. energinya ya. Dipanggil Kak yang penting, Kak Inge ya. Kak Naya. Yuda, Iim, Ezra tadi ya Kak Inge ya. Iya, Yuda, Iim, Esra, Yeremia. Aduh. Oh, aduh. Keren deh, maksudnya aduh, keren deh. Oh gitu. Silakan Kak Leo mau dengar Oke, siapa? iya, baik teman-teman. Informasinya kita ada 3 kelompok ya. Kelompok damai, sejahtera, sukacita. Kalau saya silakan untuk kelompok sukacita. Sukacita, Kak Inge dan Oke. Silakan Kak Inge. Pantesan cocok nih hari ini Sukacita, iya. Hari ini berbinar-binar gitu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yuk, kelompok sukacita diwakili oleh Ezra.
Ya, Kak. Ayo, come on, Silakan Esra. Esra, tunjukkan dirimu sekarang. Ding dong. Iya, Kak. Jadi tadi bahas yang nomor 1 sama nomor 2. Oke. Nomor 1 kedahsyatannya. Jadi ada banyak dari aku, ada dari IIM, ada dari Mm-mm. itu juga ada, dari Yuda juga ada. Mm-mm. Kayak misalnya Yuda itu perjuangan dia masuk Taruna, Mm-mm. dia minta pertolongan Tuhan gitu. Terus aku juga kalau karena pas aku ngekos dan jauh dari orang tua juga minta pertolongan Tuhan Iya. pas sekolah SMA. Habis itu kalau yang nomor 2 kita beri waktu kita untuk Tuhan, kayak terutama pas masa pandemi ini, jadi Mm-mm. di rumah terus, lebih sering kebaktian sama orang tua, sama keluarga gitu, Kak. Iya. Udah sih paling itu aja. Iya. Aku tambahin ya. Iya, silakan Kak. Tadi, thank you Esra. Tadi ada cerita juga dari teman kita Yeremia bagaimana waktu dia menghadapi operasi, ya cuman masih operasinya nih dia nggak ceritain, cuman tahu sendiri gitu. Jadi waktu dia operasi ada rasa kekhawatiran, ketakutan gitu kan. Nah, itu dari Yeremia juga menceritakan bagaimana dia butuh saat itu pertolongan Tuhan. Nah, dari cerita mereka, mereka juga ada sharing gitu kan, sharing ke sahabat gitu kan, teman-teman bagaimana Tuhan menolong mereka. Terus mereka juga punya kerinduan setelah merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan, mereka mencoba di masa-masa pandemik ini untuk teman-teman yang belum bergabung gitu kan. Fris, Kak Inge, Fris. Ya, gimana? Kak Inge, Fris sepertinya ya. Kita tunggu sebentar, kalau nanti belum bergabung. Halo. Iya. Halo, Kak. Sudah? Iya, Kak. Halo, Kak. Jelas? Halo. Iya, Kak Inge. Iya. Iya, jadi intinya sebagai ucapan syukur mereka akan lebih lagi setia beribadah bersama keluarga. Terus mereka juga akan membantu teman-teman yang belum bergabung di Zoom. Mereka akan coba untuk menjapri gitu kan, untuk teman-teman yang belum ngerti bagaimana akan jaringan ya putus-putus pengalaman mereka, dan juga tentang terima kasih dari kelompok. Halo, sudah ya Kak, itu aja dari kelompok kami. Makasih kelompok sukacita. Selanjutnya kelompok damai. Kak Steph dan teman-teman. Damai diwakili sama Juanito. Tadi kita ambil yang nomor 3 supaya bahasnya lebih dalam mengenai pengharapan selama menjalani penderitaan, pergumulan dan masalah. Apa poin-poin yang bisa dijadikan pegangan? Kita tadi bahasnya yang Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Jadi dari 5 dan 6 kita tarik intisarinya apa untuk menjawab nomor 3. Silakan Juanito, poin-poinnya. Oke Kak, jadi dari ayat Mazmur 126 ayat 5 dan 6 itu disebutkan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, dan ayat 6-nya itu orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi ayat ini tuh bisa menjawab nomor 3 itu, bahwa ketika kita dalam keadaan sulit, kita tuh sebenarnya harus tetap bekerja, dan kita tuh nggak boleh berputus harap, dan juga nggak boleh gampang putus asa aja gitu. Terus kita harus tetap
bekerja keras dan bahwa Tuhan tetap menaruh janjinya kepada kita. Dan tentunya kita akan menuainya dengan sorak-sorai. Dan salah satu hal yang penting itu keprihatinan juga itu tidak boleh membuat kita untuk tidak menabur benih, dan kita harus tetap menabur benih, dan pasti kita akan pulang dengan janji yang dijanjikan Tuhan. Terus ayat ini juga berelasi dengan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Karena yang telah kita jalani di dunia ini itu sebenarnya sangat sulit dan memang terkadang memprihatinkan kita untuk terus menjalaninya. Tetapi kita harus tetap bekerja dan nantinya kita akan pulang ke surga dengan sorak-sorai. Gitu, Kak. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Juanito. Berarti sekarang grup Damai Sejahtera. Yeay. Kasih tepuk tangan. Ya, tadi di kelompok aku ada Alma, Vero, Fairis, Kai, terus siapa lagi ya tadi ya? Udah ya? Vero, Alma, Fairis, Kai. Iya Kak, udah. Tidak ada yang kelewat nyebutinnya. Nah, tadi baru sampai kepada nomor 1, nomor 2 sih sampai, tapi belum sampai terjawab. Nomor 1 adalah pertanyaan kepada teman-teman di grup kami. Pengalaman mereka mengalami sesuatu yang dahsyat. Tadi agak bingung sesuatu yang dahsyat apa ya. Jadi saya geser sedikit. Pengalaman kamu pada waktu dahulu yang spesial, artinya spesial yang saat ini tuh kamu bisa ingat. Gitu. Atau tuh berarti spesial pengalaman itu. Gitu. Nah, untuk itu mau disampaikan oleh Alma dan Vero berdua kolaborasi. Oke. Jadi mereka akan saling melengkapi. Nanti kalau misalnya dari Alma dan Vero masih ada yang kurang, Fairy sama Kai boleh ya? Nanti tambahkan lagi. Oke. Ayo Mak, kasih tahu. Takut loh nanti Kak sama Kak. Ya gimana nih mulai Kak? Fer berarti bagi dua-dua ya Fer? Jangan sampai. Ada 4 bagi dua-dua. Lo tau lah ini cerita-cerita siapa ya? Oke. Oke. Ini kan soalnya Kalau berdua tokennya dibagi 2, ntar lo token appreciation tokennya bagi 2. Waduh. Oke, jadi ya Kak. Jadi yang pertama itu ada yang karena papanya sakit kan. Dan apa sih ada suatu gitu yang kurang lebih mengagetkan buat dia kan. Tapi puji Tuhannya papanya itu sampai sekarang masih sehat-sehat aja Kak. Dan ada juga tuh yang maksudnya kedahsyatan Tuhannya itu Tuhan seperti bekerja melalui dia. Kayak banyak orang yang percaya untuk tanda kutip curhat gitu ke dia. Bahkan sampai rahasia-rahasia yang kita rasa, kok lo mau sih nyeritain itu ke gue gitu loh Kak. Tanpa berpikir panjang. Karena saking percayanya tuh mereka ngomong aja gitu dengan enaknya, nggak mikir panjang gitu. Dan dari curhatan itu bisa disisipkan juga kan Kak, dari Alkitab itu kan banyak kata-kata yang membangun dan bagus gitu kan Kak. Tapi walaupun berbeda agama, teman yang curhat ke kita itu mereka dapat menerimanya dengan sangat baik loh Kak. Jadi ya kan tahu sendiri orang sekarang kan maksudnya terbuka, dan kalau itu bagus dan mengena di mereka akan suka gitu sih Kak. Ya. Mantap. Oke. Terus tadi ada juga yang cerita kalau dia tuh sempat punya pengalaman kesulitan buat mencari teman. Setiap kali ada orang yang dia mau mencoba berteman, ya udah sebatas cuman hai, ya cuman ngobrol sebentar gitu doang, terus akhirnya ya udah berlalu. Tapi puji Tuhannya dia sekarang Tuhan membantu dia buat menemukan teman yang bertahan lama. Terus tadi ada juga yang cerita kalau yaitu dia dulu dia ada kepahitan lah. Ceritanya waktu dia mau masuk SMA, gurunya tuh bukannya mendukung dia, malah membuat dia ngedown gitu, bukannya ngasih semangat kalau dia bisa masuk sekolah negeri, malah menyurutkan semangat dia. Tapi ya itu kedahsyatan Tuhan adalah dari rencananya Tuhan itu nggak bisa terduga, malah justru yang dari kata-kata guru yang menyakitkan dia itu justru malah membuat dia semangat dan akhirnya dia bisa masuk sekolah negeri. Gitu Kak. Oke. Makasih Vero, Alma. Nah, aku tadi sampai kepada yang 2 pertanyaannya.
apakah yang sudah diberikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas kebaikannya dalam Tuhan. Tadi belum sempat terjawab tuntas karena masih di awang-awang, masih di awang-awang, masih bingung maksudnya apa nih gitu. Apakah ucapan terima kasih, ucapan syukur itu dalam bentuk persembahan, perubahan sikap gitu, atau juga tadi ada salah satu di grup kami menjawab ada pernah usaha untuk melakukan puasa gitu. Tapi belum tuntas. Saya kembalikan kepada Kak Leo, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Esther. Aplaus buat kita semua ya. Iya, saya akan coba untuk menyimpulkan ya. Jadi yang pertama, bagaimana sih kita merasakan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita percaya bahwa Tuhan senantiasa setia di dalam ketidaksetiaan kita. Yang saya maksudkan kedahsyatan di sini adalah ketika kita secara rasional, secara hati kita sudah mengatakan bahwa yes, ini memang benar Tuhan. Jadi memiliki relasi yang dalam. Entah itu dalam penyakit, entah itu dalam permasalahan, entah itu di dalam situasi yang membuat hidup kita sudah tidak berpengharapan. Jadi dalam momen yang saya sebutkan tadi, itu mengalami pertemuan secara pribadi. Secara pribadi artinya mengamini, mengatakan bahwa benar ini adalah benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang saya jumpai secara pribadi meskipun saya nggak lihat, tapi saya merasakan kehadiran Tuhan bekerja. Ini yang saya maksudkan di dalam kedahsyatan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami tersebut, kita bisa bercerita apa yang kita alami dengan Tuhan. Jadi lebih mengarah perjumpaan secara pribadi. Sehingga kita mengakui bahwa benar Engkau adalah Tuhan dan Allah. Contoh perjumpaan Paulus, Musa gitu ya. Tapi dalam kehidupan kita, perjumpaan itu dialami dari setiap case yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sebagai remaja, mungkin yang dialami adalah tadi ya, contoh misalnya bergumul dengan Tuhan, dapat teman, ya itu mungkin jawaban dari Tuhan. Sehingga meresponi bahwa ini benar dari Tuhan. Kemudian mencari sekolah dan bergumul sama Tuhan, dan Tuhan memberikan, sehingga kita berespon bahwa ini benar ya dari Tuhan, begitu, kesetiaan Tuhan. Yang kedua, apa sih yang harus kita berikan sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan? Dikatakan adalah persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang sejati. Apa yang dipersembahkan? Hati dan pikiran dan bahkan ambisi kita. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu kita tanya sudah nggak sesuai gitu. Jadi mempersembahkan, memberikan. Jadi kita berikan ya. Mungkin bicara soal materi, oke. Tapi yang lebih penting adalah mempersembahkan seluruh hidup pada Tuhan, itu sebagai persembahan yang hidup. Hati dan pikiran, visi misi hidup, rencana-rencana itu diselaraskan dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang dimaksud dengan mempersembahkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana berpengharapan. Saya mengutip dari bukunya John Lennon. Di situ dia mengatakan di manakah Tuhan pada saat terjadi corona. Di situ dia menyebutkan fungsi, bahkan dia hampir tidak merasakan bahwa memang Tuhan itu ada atau enggak ya. Saya kok masih menderita terus begitu, kenapa seperti ini. Di situ dia menyebutkan awalnya dia ateis, dan dia menyampaikan bahwa kondisi di mana dia mengalami sakit jantung, dan pada hari itu ketika dia hampir mau mati, dia sudah menyampaikan kepada istrinya ucapan sampai jumpa, dia udah mati, tapi berkat mujizat dari Tuhan melalui dokter, dia diselamatkan. Nah dari situ dia udah berbalik. Di dalam penderitaan, dia mengalami bahwa aku ini manusia rapuh, dan dia menemukan Tuhan di dalamnya. Dan di dalam pengharapan tersebut, ternyata menunjukkan proses pemurnian. Jadi bersyukur ketika seseorang di dalam penderitaan. Kadang asumsi orang bahwa orang kena penyakit, kena penderitaan dan sebagainya itu kayak ada akibat dari dosa ya, sebab akibat sehingga dia mengalami begitu. Belum tentu
hal yang sama, jadi menjustifikasi bahwa itu akibat dosa penderitaan yang dialami, sama seperti yang dialami Ayub begitu ya, justru situ akan memurnikan. Nah, fungsinya ada 3 dari John Lennon mengatakan rasa sakit atau penderitaan itu sebagai reaksi kita untuk selamat. Contoh misalnya kita kena api, jadi kita menarik sebagai hal, oh ini kayaknya nggak boleh gitu. Yang kedua, rasa sakit itu sebagai pembentukan otot. Contoh seorang olahragawan di dalam pembentukan ingin maju, pasti dia akan terus berlatih dan itu kan butuh proses yang capek, lelah. Nah, di situ ada proses perbentukan pengembangan otot-otot mereka gitu ya. Dan yang ketiga adalah penderitaan atau proses tersebut adalah proses pembentukan karakter yang lebih mengarah pada kesetiaan, pengenalan akan Tuhan. Benar nggak? Tuhan itu pasti. Jadi dalam menanti, di dalam pengharapan itu tetap setia nggak kepada Tuhan. Jadi fungsi dari adanya penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam COVID ini, bagaimana kedaulatan Tuhan bisa dinyatakan. Hal yang kita lihat itu kayaknya hal yang berdosa pun bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan. Jadi kesimpulannya yang di bagian ketiga adalah jika kita mengalami persoalan justru harus kita bersyukur gitu ya. Jangan sampai di dalam zona nyaman yang seperti yang dialami oleh Daud gitu ya, atau orang kalau menghasilkan sesuatu yang baik, berkualitas, pasti pemurnian. Nah, dalam proses penderitaan itu atau permasalahan, kita yakin dan berpegang bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban dan itu pasti tidak mengecewakan. Tergantung dari kesetiaan kita yang kemarin disampaikan Kak Esther, berpegang teguh. Jadi pegangan gitu ya, terus memegang. Sampai kapan? Sampai Tuhan itu dinyatakan. Misalnya dalam remaja gitu ya, cari teman, kemudian belajar, atau rencana ke depan nggak jelas, serahkan kita kepada Tuhan. Ya mungkin itu ya teman-teman untuk kesimpulan di tengah COVID kita saat ini ya, biarlah kehendak Tuhan yang boleh dinyatakan ya di tengah bangsa kita kondisi COVID saat ini, kemudian di tengah pergumulan kita belajar, kemudian masalah ekonomi dan sebagainya. Yakinlah bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu, Tuhan juga yang sama akan menggenapi dalam kehidupan kita. Asalkan tetap setia dan taat, maka rencana Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin itu dari saya, kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya kita menyanyi ya. Kita menyanyi.
harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, kita akan masuki doa syafaat ya. Minta kesediaan Kak Esther ya. Tadi ada pokok-pokok doanya, ini lagi hang nih Kak. Yang pertama kita berdoa untuk teman kita Krista ya. Krista beserta keluarga dalam kondisi keadaan duka. Kemudian yang kedua kita berdoa untuk Kak Catherine dan Kak Jimmy yang saat ini, khususnya Kak Catherine ya, mengalami demam dari tadi malam, dan besok rencananya akan swab test gitu ya bersama Kak Jimmy. Kita dukung dalam doa. Kemudian yang ketiga kita berdoa untuk teman-teman remaja yang menjalani proses pembelajaran daring. Semoga tidak mengurangi kualitas ya, tetap semangat menjalani proses pembelajaran. Kemudian yang keempat kita berdoa untuk pemerintah di dalam mengambilkan kebijakan ekonomi maupun penanganan COVID. Kemudian yang kelima kita berdoa, bersyukur untuk kita masih sehat ya, teman-teman remaja dan pembina, itu semua karena anugerah Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberikan terus perlindungan di tengah kondisi COVID saat ini yang tidak menentu ya, meskipun vaksinnya di beberapa negara sudah diuji cobakan dan di negara kita juga akan diuji coba Oktober. Mohon anugerah Tuhan kebaikan bisa bekerja di dalam vaksin tersebut. Silakan Kak Esther. Suaranya Kak Esther di mute. Oke. Ya. Ya, kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Engkau Bapa yang begitu baik, Engkau Bapa yang begitu setia. Engkau Bapa yang tidak pernah memandang kami sebagai orang berdosa, tetapi Engkau adalah Allah yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi.
Kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini, untuk kami boleh mengingat bahwa kalau dahulu Engkau setia di dalam memberikan kedahsyatan dalam hidup kami, maka Engkau akan juga setia pada kehidupan kami yang sekarang. Untuk itu ajar kami untuk bergantung kepada Tuhan. Ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk sahabat kami Krista, di mana Krista kehilangan ayah yang dia kasihi. Ayah yang dia kasihi telah Engkau panggil kembali pulang ke rumahmu. Tetapi keluarga yang mengasihinya mengalami duka yang mendalam karena kehilangan sosok ayah ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang telah memberkati acara pemberkatan almarhum Pak Hidon Simamora ke peristirahatannya yang terakhir. Maka izinkan kami juga berdoa agar keluarga yang ditinggalkan, untuk Krista terkhusus salah satu sahabat kami di remaja ini, kiranya Tuhan hiburkan, kiranya Tuhan kuatkan, kiranya mereka boleh melihat kasih sayang Tuhan tetap hadir di tengah-tengah perkabungan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk sahabat kami, Kak Catherine dan Kak Jimmy. Kami berdoa akan kesehatan yang saat ini sedang menurun yang mereka alami. Kak Catherine yang demam sejak semalam, Kak Catherine dan Kak Jimmy yang terus bergelut dalam pekerjaan mereka menghadapi orang-orang yang dalam kondisi kesehatan yang menurun. Bapa, kiranya tangan-Mu yang senantiasa memberkati, apapun obat-obatan, makanan, minuman, bahkan kasih sayang boleh menjadi jalan kesembuhan bagi Kak Catherine dan Kak Jimmy. Kiranya tes-tes yang akan dilakukan nanti, di mana pada situasi pandemi sekarang ini Tuhan, kami memohon Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak kami kehendaki. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa saat ini untuk remaja-remaja kami, baik yang hadir di ibadah melalui Zoom, melalui YouTube, anak-anak remaja kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, di mana mereka saat ini pun menjalani masa-masa belajar dari rumah. Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan tetap mengajarkan anak-anak remaja kami ini boleh melihat kebaikan Tuhan, walaupun mereka harus tidak bertemu dengan teman-teman mereka harus tidak pergi ke sekolah, belajar dengan cara bertatap muka, tetapi tetap berikan semangat kepada anak-anak remaja kami untuk berjuang menyelesaikan studi yang harus mereka selesaikan walaupun dalam kendala mereka harus belajar di rumah. Untuk setiap kendala yang mereka hadapi, kuota, data, pulsa, apapun ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikannya dalam hidup mereka dengan baik sehingga mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang terus berjuang dalam masa pandemi ini menentukan kebijakan ekonomi, menurunkan angka pasien COVID-19. Engkau tahu Tuhan dan kami pun tahu bahwa setiap kami begitu menginginkan agar situasi ini boleh dapat dilalui dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengalami penurunan dalam segi ekonomi, mengalami dampak dari situasi sekarang ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala rencana yang boleh dibuat dalam kehidupan mereka, bahkan dalam kehidupan kami belajar untuk mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami sebagai adanya kami saat ini, dan kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini, karena kami yakin dan percaya bahwa kami
bisa berada dalam kebaktian saat ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, adalah karena berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah kami belajar pada hal-hal yang sekecil apapun yang kami terima dari Tuhan. Kami belajar untuk mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Di dalam Kristus yang menyelamatkan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Kak. Terima kasih Kak Esther. Amin. Sesi foto Amin. Kak Endra. Amin. Oh, minta tolong Kak Star ya. Kak Star atau Kak Steph. Pakai Apa tuh? screen aja, Kak. Potbar, Kak, potbar. Foto bareng. Foto bareng. Oke. Oke, potbar tidak akan berjalan kalau videonya nggak dinyalain. Jadi Nyalain video. wah, Niko rambutnya canggih amat, Niko potongannya. Wes, keren. Keren. Oh, saya nggak ada galeri. Ini mungkin di Kak Star ada galeri view kali. Saya pakai web soalnya. Saya masih nunggu. Oh, Alma sudah. Esra, akhirnya dari tadi saya penasaran yang mana ya wajahnya Esra. Nice to see you, bro. Kak Star ada galeri view. Ada Kak, ada ini udah galeri Iya, ada view. Kak. Kak Star Setelah aja deh. setelah Nehemia, Kak, baru Ezra, Kak. Iya, baru Esra Zaret. Oke. Baik, sudah on ya. Wah, Benaya sudah on. Baiklah. Ya, Kak Hendra. Oke, Kak. Kak Hendra, saya tinggal jepret. Oh iya. Hitung dulu 300. Kayaknya biasanya 300. Kak Star berapa? 600? Silakan Kak Hendra dihitung. Boleh. Oke, teman-teman. Di hitungan yang ke-300 ya, kita akan memasang senyum yang paling lebar sampai ke rumah tetangga. 100, 200, 300. 300. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.